Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi menggunakan metode Vogel dan kemudian dibuktikan menggunakan metode MODI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari mata kuliah Riset Operasi semester 4 saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, NPM 101191108 dari kelas manajemen C2 STIS Tembi Bandung. Langsung saja di sini ada soal di mana metode transportasi dari 3 sumber ke 3 tujuan yang digambarkan dalam kolom matriks berikut. Nah, ini diminta untuk mengerjakan soal di atas menggunakan metode Vogel, kemudian dibuktikan menggunakan metode MODI. Yang pertama, kita menghitung menggunakan metode Vogel. Dalam metode Vogel ini, kita harus menghitung terlebih dahulu antara biaya terendah dengan biaya terendah berikutnya di setiap baris dan juga kolom. Nah, di sini di kolom pertama di tujuan Garut yaitu biaya terendahnya ada 1 dan juga 3. Maka 3 dikurangi 1 yaitu 2. Maka ditulis di paling bawahnya itu 2. Kemudian di kolom kedua yaitu di Sumedang, biaya terendahnya ada 2 dan juga 4. Maka 4 dikurangi 2 yaitu 2. Begitupun dengan Tasik itu dihitung selisih biaya terendah dengan biaya terendah lainnya. Kemudian di baris alfa, di baris yang pertama itu biaya terendahnya ada 2 dan juga 3. Maka 3 dikurangi 2 yaitu 1. Begitupun dengan baris 2 dan juga baris 3. Nah, kemudian dari selisih masing-masing baris dan juga kolom tersebut yang mempunyai selisih terbesar dipilih untuk pengiriman. Di sini selisih terbesar ada pada baris kedua yaitu di sumber beta yaitu 4. Itu hasil dari biaya 5 dikurangi dengan 1 yaitu 4. Kemudian apabila kita sudah menentukan dari masing-masing baris dan kolom yang mempunyai selisih terbesar yaitu 4, kita lihat dari baris kedua biaya mana yang paling terkecil, yaitu di biaya 1 di baris 2 kolom 1. Maka kita tulis dengan 20 karena kebutuhannya yaitu 20 dan kapasitasnya yaitu 40. Kenapa kita tidak mengisi dengan 40? Karena memang kapasitasnya yaitu 40, namun akan melebihi dari kebutuhan yaitu 20. Maka kita tulis 20. Nah, dengan itu maka kebutuhan dari kolom pertama yaitu tujuan Garut itu sudah memenuhi. Maka biaya lainnya itu dikosongkan atau diberi tanda X. Nah, kemudian karena kolom pertama sudah memenuhi maka atau sudah diisi, maka harus dihapus dari pertimbangan. Dan juga biaya 1 itu dicoret. Selanjutnya kita ulangi lagi metode yang tadi, yang mana kita harus menghitung biaya terendah dengan biaya terendah berikutnya berapa selisihnya. Nah, setelah itu kita lihat mana selisih yang paling besar. Ternyata ada pada baris kedua yaitu 11. Yang mana 11 ini dari 16 dikurangi 5. Kenapa tidak 1? Karena satunya sudah terisi maka harus dihapus. Nah, dari baris kedua ini biaya yang terendahnya yaitu 5. Maka 5 ini diisi dengan 20. Kenapa 20? Karena kapasitasnya itu jumlahnya 40 dan baru diisi dengan 20, maka sisanya yaitu 20, maka ditulis lagi 20. Sehingga dari kapasitas baris kedua sudah memenuhi, maka dihapus. Karena sudah memenuhi dari kapasitas yaitu 40.
yang mana dari 20 ditambah 20. Nah, selanjutnya maka kita harus mengulangi metode tersebut sampai dengan semuanya telah diisi dan sudah memenuhi dari kapasitas dan juga kebutuhannya. Lalu selanjutnya apabila semuanya telah diisi menggunakan cara penghitungan metode Vogel, kita harus menghitung dari kolom matriks tersebut berapa biaya pengirimannya. Kita menghitung dari biaya-biaya yang telah diisi, yaitu 10 dikali 2 itu dari baris pertama kolom kedua, lalu ditambah 10 dikali 4 dari baris pertama kolom ketiga, begitupun selanjutnya ditambah 20 dikali 1, ditambah 20 dikali 5 dan 30 dikali 1, yang mana menghasilkan 20 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 100 dan juga ditambah 30, itu hasilnya 210, yang mana merupakan biaya pengirimannya. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan atau mengevaluasi metode Vogel menggunakan metode MODI. Yang pertama yaitu evaluasi pemecahan untuk mengkaji optimalitas, di mana evaluasi dilakukan dengan menunjuk jumlah baris dan kolom pada pemecahan awal yang mana ada pada baris pertama dan juga kolom ke-1. Kemudian diberi nilai evaluasi yaitu 0. Lalu setiap sel yang terisi artinya yang tidak mengandung tanda X, jumlah baris dan kolomnya harus sama dengan jumlah biaya per unit dalam sel. Di sini sel yang terisi yaitu ada pada baris pertama kolom kedua, yaitu biayanya 2, artinya 0 ditambah berapa yang hasilnya 2, yaitu 2, karena 0 ditambah 2 yaitu 2. Kemudian sel berikutnya yang telah diisi, yaitu ada pada baris pertama kolom ketiga, biayanya ada 4, maka 0 ditambah berapa yang hasilnya 4, yaitu 4. Nah, selanjutnya sel yang telah diisi ada pada baris kedua kolom kedua, yaitu biayanya 5. Nah, karena angka evaluasi pada kolom kedua telah diisi yaitu 2, maka bisa dihitung, yaitu 2 ditambah berapa yang hasilnya 5, yaitu 3. Maka angka evaluasi pada baris kedua yaitu ditulis 3. Begitupun pada sel-sel yang telah diisi itu dihitung, sehingga semua angka evaluasi dari baris dan juga kolom sudah terisi semuanya, menghasilkan pada angka evaluasi kolom yaitu kolom pertama -2, kolom kedua 2, dan kolom ketiga 4. Angka evaluasi pada baris pertama 0, baris kedua 3, dan baris ketiga -3. Dari sana kita harus mengecek apakah terjadi suatu optimalisasi dalam suatu pemecahan, yang mana adalah UI atau angka evaluasi untuk baris ditambah dengan VJ atau angka evaluasi untuk kolom lebih kecil sama dengan CIJ atau biaya pengiriman per unit melalui sel. Di sini contohnya di sel baris pertama kolom ke-1, yaitu angka evaluasi dari baris pertama yaitu 0 dan ditambah dengan angka evaluasi untuk kolom pertama yaitu -2. Maka 0 ditambah -2 yaitu -2. -2 ini lebih kecil sama dengan 3. Maka ini memenuhi persyaratan dari UI ditambah VJ lebih kecil daripada CIJ. Begitupun dengan sel baris pertama kolom kedua, yaitu angka evaluasi dari baris pertama 0 ditambah dengan angka evaluasi dari kolom kedua yaitu 2, maka 0 ditambah 2 yaitu 2. Maka 2 sama dengan biayanya yaitu 2. Begitupun selanjutnya yaitu dari sel baris pertama kolom ketiga yaitu 0 ditambah angka evaluasi dari kolom ketiga yaitu 4, maka 0 ditambah 4 yaitu 4, maka 4 sama dengan jumlah biaya per unit dalam
sel, yaitu 4. Begitupun dengan sel baris kedua kolom pertama, ternyata itu sama, lalu sel baris kedua kolom kedua yaitu sama, hasilnya 5. Lalu kemudian sel baris kedua kolom ketiga yaitu 3 ditambah 4, maka hasilnya 7. 7 ini lebih kecil dari 16, maka masih memenuhi. Lalu sel baris ke-3 kolom ke-1 yaitu min 3 ditambah min 2 yaitu hasilnya min 5, maka lebih kecil dari 3. Kemudian dari sel baris ketiga kolom kedua yaitu hasilnya min 3 ditambah dengan 2, maka min 1. Min 1 ini lebih kecil daripada 4, maka memenuhi persyaratan. Kemudian dari sel baris ketiga dan juga kolom ketiga ternyata hasilnya sama, yaitu sama dengan jumlah biayanya, yaitu 1. Kemudian karena semua sel telah memenuhi persyaratan dari suatu optimalisasi dalam suatu pemecahan, yakni UI ditambah VJ lebih kecil sama dengan CIJ, maka jalur pengiriman menggunakan metode Vogel sudah dinyatakan optimal. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai metode transportasi menggunakan metode Vogel dan juga membuktikannya atau mengevaluasi metode Vogel ini dengan menggunakan metode MODI. Sekiranya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.